Salam semuanya, perkenalkan saya Melanie Sapapila dengan NIM 2406012012008 akan menjelaskan lebih lanjut tentang list linear. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang linear yang bagian primitifnya tuh bagian cuman del pada inverse dan sebagainya. Sekarang itu lebih dikembangkan lagi. Langsung aja di sini tuh hampir sama kayak kemarin, listnya cuman aku tambah sampai B, C, D, E. Lalu address-nya juga sama aja. Info type-nya kita tambahkan N. Lalu langsung saja masuk ke bagian fungsi yang pertama, yaitu info type average. Nah, ini adalah mencari nilai rata-rata dari semua elemen list. Oke, jadi di sini pertama kan info type itu keluarannya nanti bentuknya info type. Sebenarnya bisa juga digunakan lewat float karena ini rata-rata, tapi mengikuti dari .h-nya, jadi kita pakai info type. Lalu untuk kamus lokalnya itu kita pakai address P dan integer X. Integer X ini untuk sebagai tambahannya nanti buat di sini. Oke. Jadi inisialisasi dulu, pertamanya itu X sama dengan 0, habis itu P, address P itu sama dengan first L. Nah, ketika P-nya itu tidak sama dengan nil atau maka X-nya akan terus bertambah info P. Jadi info P-nya tuh bakalan nambah terus ke X-nya. Jadi setiap sebelum P itu sama dengan nil bakalan terus bertambah sampai pada akhirnya P-nya tuh sama dengan nil. Kalau udah sama dengan nil maka akan perhitungkan X per NB elemen L. Seperti yang udah kemarin, NB elemen itu kan sama aja kayak jumlah seluruh elemennya itu ada berapa. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa average itu jumlah semua info type dibagi jumlah semua elemen. Kalau kita run tuh bakalan begini. Di sini. Rata-ratanya tuh ada 2. Karena di awalnya tuh list A ada 1313 atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oh ya, untuk di driver dimensinya tuh langsung aja kita tuliskan seperti ini, jumlah elemen list A sama salah. Yang rata-rata elemen list A itu persen %D, karena info type-nya kan di sini integer. Lalu tuliskan juga fungsinya average A. Oke. Selanjutnya adalah search atau mencari ya. Di sini keluarnya bakalan jadi address, fungsinya tuh keluarnya bakalan sebuah alamat di mana yang udah kita itu list L dan info type X. Nah, untuk kita pakai address P untuk inisialisasi. Jadi P itu sama aja first L. Jadi ketika info P-nya itu tidak sama dengan X dan next P itu tidak sama dengan nil, maka akan melakukan P sama dengan next P. Seperti itu berlanjut sampai keadaan ini enggak dilalui. Iya. Intinya keadaannya tuh udah nggak sesuai ini. Itu bakalan keluarin if info P-nya itu tidak sama dengan X, maka P-nya tuh nil dan perhitungkan P. Jadi di sini akan mengeluarkan address-nya tuh di mana gitu. Address dari info type X itu di mana? Oke, untuk dimensinya bakalan kayak gini. Kita tulis search-nya tuh apa yang kita inginkan. Misalkan kita cari tuh info type 3 tuh ada di mana. Maka di sini akan keluar alamat dari elemen 3 di search-kan itu ada di 116. Nah, di sini tuh kenapa kayak gini? Karena aku pakainya persen %D. Oke, di sini kan pakainya persen %D atau integer. Jadi alamatnya bakal keluar integer. Oke, selanjutnya adalah fsearch. Nah, ini akan keluarannya tuh berupa true atau false. Nah, di sini kita pakai address preg. Atau bisa juga kalian pakai nama yang lain, tapi aku pakainya preg ya. Nah, jadi di sini if list empty, not list empty, maka akan melakukan inisialisasi preg itu sama dengan first L. Jadi ketika preg-nya tidak sama dengan nil, maka akan melakukan seperti ini. Preg sama dengan next preg
di mana ketika prek-to sama dengan P, maka mereturkan true. Jika terus berlangsung sampai prek-nya sama dengan nil tapi nggak ketemu, maka akan menghasilkan false. Oke, di sini kita pakai short list empty biasa. Jadi kita tulis pernyataan di sini f search a, z. Z-nya itu alamatnya, address-nya ya yang kita cari. Maka akan mereturkan ya ada. Tapi kalau nggak ada, berarti akan mereturkan tidak ada. Oke, jadi di sini apakah list A memiliki alamat Z? Maka keluarnya iya ada. Kenapa? Z itu kan kalau di sini alokasi dari 3. Sedangkan 3 itu masuk di list A. Jadi bakalan ada ya. Oke, selanjutnya adalah adalah fungsi address search prek. Jadi di sini kita nyari search prek-nya sebelum dari P yang kita inginkan, sebelum dari info type X. Oke, jadi di sini kan mirip sama yang ini, search. Cuman bedanya kita nyarinya itu alamat yang prek-nya. Kita gunakan kamus lokal address P dan boolean found. Jadi awalnya tuh kalau P-nya sama dengan first L, awalnya kita inisialisasi P-nya itu sama dengan first L. Nah, kalau info P-nya itu sama dengan X, maka mereturkan nil. Kenapa? Karena berarti kan P-nya ada di first L. Berarti sebelumnya first L, berarti kan otomatis nil. Prek-nya bakalan nil. Kalau enggak, tuh else. Berarti font tuh kita inisialisasi font tuh sama dengan false. Nah, ketika next P itu tidak sama dengan nil dan font tuh sama dengan false, maka kita lakukan ini jika info next P itu tidak sama dengan X. Jadi info next P itu tidak sama dengan X, maka fontnya tuh true. Iya kan? Benar kan? Oke, jadi kalau enggak itu berarti P-nya tuh bakalan lanjut lagi ke next P. Nah, di sini kita mereturkan P. Untuk dimensinya itu mirip banget sama yang search. Itu bentuknya gini. Kita tulis alamat dari elemen sebelum 1 ada di mana. Nah, ini kita pakai search prek A,1. Lalu di sini akan keluar 0. Kenapa 0? Kita lihat ini 1 kan. Di belakang 1 kan nil, jadi kosong. Bakalan keluarnya kosong gini. Oke, selanjutnya adalah inverse, bukan, del dulu. Selanjutnya adalah del all. Del all ini berarti tuh bakalan dihapus semuanya. Jadi semua elemen listnya tuh bakalan kehapus, hilang gitu. Nah, di sini kita pakai address P dari list L. Pertama, kita buat kalau listnya tuh jangan kosong. Kalau kosong ya otomatis bakalan hilang kan, kosong kan. Nah, kalau nggak kosong, berarti kita hapus semuanya. Pakai del first. Dipakein del first berulang kali. Sampai listnya itu kosong. Lalu si address P itu bakalan dialokasi. Karena sesuai dari pernyataan di sini, delete semua elemen list dan alamat elemen dialokasi. Berarti alamat elemen itu bakalan dialokasi. Maka kita lakukan dialokasi pada P. Untuk dimensinya tuh gini ya. Karena ini sebuah prosedur, jadi kita perlu print info buat lihat perubahannya tuh kayak gimana. Oke, jadi di sini inverse dari list A itu 3131 yang tadinya 1313. Jadi udah berbalik gitu ya. Karena inverse kan sama aja kayak kebalikan, dibalik dari belakang, dari kanan pembacaannya. Oke, selanjutnya adalah inverse list. Udah. Loh, tadi kan tadi kan del all, berarti itu kita lihatnya bagian sini. Del all berarti kita hapus semua. Si list A dihapus, print infonya A, lalu si list B dihapus, lalu kita keluarin dengan menggunakan print info B. Nah, di sini kan awalnya kan 31, terus C-nya 3131. Jadi list kosong semua karena kita lakukan del all. Oke, jadi tadi kan udah ngejelasin yang inverse ya, bakalan dibalik. Maka saya akan langsung saja masuk ke penjelasan algoritmanya. Jadi kita butuhin X dan Y buat membaliknya nanti. Jadi X-nya itu kita inisialisasi sebagai first L-nya. Nah, ketika X-nya tidak sama dengan nil,
Maka while ketika next x tidak sama dengan nil, next x itu tidak sama dengan nil, lakukan del after L y, x. Jadi di alamat kita lakukan menghapus alamat di sebelum x. Lalu setelah itu kita insert first. Jadi itu kalau misal nih kita hapus tuh ada list 1, 2, 3, kita hapus dulu 3-nya. Habis itu kita masukin ke insert first-nya. Jadi bergantian gitu terus sampai next-nya tuh sama dengan nil. Next x-nya sama dengan nil. Oke, jadi di sini udah kelihatan kan 3131 yang awalnya 1313. Oke, langsung selanjutnya ke F inverse list. Ini sama juga, tapi kita pakai alokasi. Jadi awalnya kita bikin create list L2, lalu P-nya tuh first L. Di sini kita pakai address P dan Q sama dengan ini. Tapi ini pakai X, Y, dan X dan Y. Di sini bakal jadi list baru, list L2. Oke, jadi create list L2, pertama tuh P sama dengan first L. Jadi ketika P-nya tidak sama dengan nil, maka lakukan alokasi Q, bahwa Q itu sama aja alokasi dari info P. Ketika Q-nya tidak sama dengan nil, maka lakukan insert first L2, Q, lalu P-nya tuh bakalan next P. Lalu kalau nggak ketemu nih, kalau tidak Q tidak sama dengan nil, maka akan dihapus semuanya di del all. Karena alokasinya gagal, jadi kita hapus semua. Untuk dimensinya, karena di sini kan list ya. Karena list tuh bakalan bentuknya gini nih. Mana? Ini. Print info F inverse list A. Karena ini kan list ya bentuknya. Bukan prosedur, bukan fungsi kayak biasanya yang info type atau sebagainya. Maka kita gunain print info langsung masukin ininya di prosedurnya. Karena ini bentuk isi fungsinya. Karena ini bentuknya adalah list. Oke, jadi kalau kita jalankan tuh bakalan keluarnya 1313 gitu. Jadi F inverse list A, ini namanya kan list F inverse list A. Itu bakalan jadi 1313. Kan dari ini diinversekan jadi 1313. Oke, selanjutnya adalah copy list. Copy list langsung aja kita pakai first L2 sama dengan first L1. Karena ini tidak ada alokasi, jadi langsung gitu bisa. Oke, jadi pertama kita copy list A menjadi list baru berupa yang dinamakan list B. Nah, di sini kita listnya kan list A tadinya 3131 ya ini. List A itu kan 3131. Maka bakalan keluar sebuah list baru berupa dengan nama list B, yaitu 3131 yang sama persis dengan list A gitu. Oke, selanjutnya adalah F copy list. F copy list ini pakai satu list, tapi bakalan ngeluarin sebuah list lagi baru. Ini sama mirip sama yang F inverse list. Keluarannya tuh berupa list. Kalau yang di sini tuh F copy list, jadi di copy aja tapi ntar keluarnya list. Oke, di sini pertama create list dulu L0-nya, P-nya itu sama dengan first L. Jadi ketika P tidak sama dengan nil, maka alokasikan P0, alokasikan info P menjadi P0. Jadi ketika P0-nya tidak sama dengan nil, lakukan insert plus dari L0, P0. Lanjut terus, P-nya tuh bakalan next P. Nah, ketika gagal alokasinya bakalan di del all semua, jadi kehapus. Itunya berupa L0 atau L barunya. Oke, dapat dilihat di sini. Kita lakukan print info F copy list karena ini bentuknya list ya, jadi kita pakai print info F copy list ini. Oke, jadi di sini bisa dilihat bahwa keluarannya 3131. Kopian dari ini nih. Kopian dari list A di sini. Kan sama persisnya. Jadi sebuah list F copy list A itu bakalan keluar ini. Oke. Selanjutnya adalah CP alloc list atau copy list tapi dengan alokasi. Kita gunain P first line L in
into masuk. Jadi ketika P-nya tidak sama dengan nil, maka lakukan ins velas. Kenapa pakainya ins velas? Karena di sini kan kita pakai alokasi. Jadi kalau di ins velas kan juga pakai alokasi juga. Jadi di sini L out, jadi insertkan info P ke L out. Dan seterusnya secara berturut-turut sampai P-nya sama dengan nil. Dimensinya itu juga sama aja. CPalloc list mirip dengan copy list. Kita lihat di sini A sama list barunya bernama C. Di sini dilihat 3131, C-nya juga sama persis sama si A. Oke, selanjutnya adalah concat. Jadi concat ini tuh menyambungkan. Jadi list di sini ada list L1, L2, dan L3. Di sini L3 tuh berupa keluarannya, L1, L2 inputannya. Jadi ntar tuh L3 bakalan gabungan dari L1 sama L2. Di sini langsung aja kita pakai CPalloc list karena kita di sini kan diketahui ya kalau hasil alokasi elemen yang baru. Berarti di sini pakai alokasi. Karena pakai alokasi kita langsung aja pakai CPalloc list secara berturut-turut. Yang pertama dari L1 ke L3, lalu dari L2 ke L3. Jadi L3 bakalan gabungan dari L1 sama L2. Kopian dari L1 digabung sama kopian dari L2. Kalau dimensinya seperti ini, mirip sama yang tadi. Di concat A, B, D, list D, list baru bernama D. Oke, jadi list D tuh bakalan jadinya ini. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Dimana si list A tuh 3, 1, 3, 1, si list B juga sama. Jadi kalau digabungin bakalan gini. Menghasilkan list baru. Selanjutnya adalah concat 1. Jadi concat 1 tuh ada 3 parameter, yaitu ada list L1, list L2, dan list L3. Bedanya sama yang tadi itu nggak ada alokasinya kalau yang ini. Jadi kita pakai tambahan address class. Jadi biar mempermudah ya. Create list, kita buat list bernama list L3. Nah, first L3 itu sama dengan first L1 dan last itu sama dengan first L1. Jadi ketika next last itu tidak sama dengan nil, maka lakukan last sama dengan next last. Terus sampai next lastnya itu sama dengan nil. Nah, jadi next last itu sama dengan first L2 dan first L1 bakalan jadiin 0. First L2 juga bakalan jadi 0. Jadi ntar tuh L1 dan L2-nya tuh bakalan kosong. Dan L3-nya tuh bakalan concat dari L1 dan L2. Lihat di sini, ini ya, A, B, E, D, B, E. Jadi list D itu tadi konkatan dari A, B, D. Kalau yang list B itu ya 331 tadi. Oke, lihat. Di sini list D kan ini nih, panjang nih. Nah, ini masuk bakalan ke sini sampai ini. Nah, ini list D dikonkat sama list B. List B ini ada 331, maka dikonkat bakalan jadi gini. Oke, karena ini konkat 1, gunain alokasi, si list enggak. Ya. Di sini tanpa alokasi, berarti list D sama list B bakalan hilang semuanya, kosong. Jadi bakalan kosong, tapi semua elemen di sini bakalan pindah ke elemen di list yang baru. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pecah list. Pecah list ini memecah list menjadi 2. Jadi list L tuh bakalan menjadi 2, list L1 dan list L2 dibagi 2. Oke, jadi bakalan lebih banyak ke si ganjilnya. Genapnya, ganjilnya. Ya. Si genapnya. Oke, jadi di create list L1, L2, kita bikin list baru namanya L1 dan L2. Lalu X-nya itu sama dengan kita pakai X sebagai NB elemen L per 2. Kenapa? Karena kan dipecah bagi 2 ya. Jadi kita pakai apa namanya? Variabel baru namanya X. Oke, jadi di inisialisasi break itu sama dengan first L. Nah, kita iterasi gunakan traversal. Ini sama dengan 1 dan I-nya kurang dari sama dengan X.
dan I-nya terus bertambah di dekremen. Lalu ins velas L1, info prek. Nah, preknya bakalan diisi next prek. Terus sampai si I-nya bakalan sama dengan X. Nah, jadi ketika preknya tidak sama dengan nil, maka lakukan ins velas L2, info prek. Jadi di list L nih bakalan melakukan memecah. Jadi yang pertama tuh masukin ke si ganjilnya dulu, si L1 dulu, di ins velas si L1. Lalu yang kedua di ins velas L2. Untuk mesinnya sama ini ya. Oke, jadi 31 list A sama list B itu bakalan pecahan dari list C. List C bakalan terpecah menjadi list A sama list B. 31 dipecah jadi 2, jadi 31 sama 31. Oke. Yang terakhir sama yang tadi del all udah. Jadi bakalan jadi list kosong semuanya. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam.